warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suherman, Ibu Herdiana. Kali ini kita akan masuk pada tugas kita yang baru ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses coaching ini, mari kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kelas 0835 Sulsel. Kali ini kami akan melakukan praktek coaching terkait coaching untuk supervisi akademik. Untuk itu, sebelum kita masuk pada kami perkenalkan diri dulu, yaitu saya sendiri Asmawati SPD, guru SDN 197 Tanete Harapan sebagai supervisor. Dan teman saya, Baik, saya atas nama Suherman SPD, salah satu dari guru SD Negeri 27 Pasipo, Kecamatan Palakah, Kabupaten Bone, yang kali ini akan bertindak sebagai coach. Dan teman saya di sebelah, Yana Ate dari SDN 91 Uloeci. terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, adapun kasus yang akan kita pecahkan pada kali ini yaitu bagaimana membantu rekan guru kami untuk mengatasi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Bagaimana kita nanti di sini akan membantu guru ini, bagaimana siswanya ini bisa seperti teman-temannya yang lain. Nah, sebelum itu, sebelum melakukan praktek coaching ini, kami akan melakukan pra-supervisi terlebih dahulu. Bagaimana Pak Suherman, sudah siap untuk melakukan pra-supervisi? siap Bu. Sudah siap Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika siap. Assalamualaikum Pak Suherman. Waalaikumsalam Bu Asma. Bagaimana kabarnya kali ini Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik-baik saja Bu. Seperti biasanya hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kalau Ibu sendiri gimana ya, Bu ya? Kalau Ibu sendiri kabarnya hari ini gimana ya, Bu? Alhamdulillah, sama halnya dengan Bapak tadi, saya juga dalam keadaan baik, Pak. Nah, jadi semoga dalam proses pra-supervisi kita kali ini dan praktek coachingnya berjalan lancar ya, Pak ya. Iya, Bu, amin, Bu, amin. Halo, Pak. Iya, halo Bu, halo. Iya, halo. Bagaimana Pak Suherman? Alhamdulillah sudah siap, Ya, Bu. Sudah siap. Silakan lanjut, Bu. jaringan kurang baik ya, Pak. Alhamdulillah jaringan di sini bagus sih, Bu. Nah, baik kalau begitu kita lanjutkan saja ya, Pak ya. Iya, Bu, siap, Bu. Silakan dilanjut. Baik, jadi hari ini Pak Suherman kan akan melakukan proses coaching terhadap coachingnya Ibu Herdiana Ate. Nah, namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada proses coaching nanti. Jadi di sini Pak, saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian di mana nanti yang akan saya nilai adalah apakah proses coaching yang Bapak lakukan nanti itu sesuai dengan alur Tirta, di mana
dalam alur tirta itu harus memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya, dan bagaimana juga respon si coach itu nanti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Bapak juga harus ingat bahwa coaching itu punya prinsip coaching, di mana akan menjadi penilaian saya, yaitu yang pertama itu adalah kemitraan. Jadi di sini yang pertama kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi nanti, saya akan mengajukan pertanyaan dulu kepada Pak Suherman. Siap, Bu, siap. Bagaimana? Oke, Pak. Yes. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah kompetensi coaching yang bagaimana, Pak, yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Iya, terima kasih, Bu. Adapun kompetensi coaching yang akan kami kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah bagaimana coach dan coachee bisa terlibat aktif dalam melakukan kegiatan mendengarkan aktif. Ya, bagaimana kami berdua bisa saling mendengarkan aktif antara pertanyaan dan respon dari coachee. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kami bisa menghadirkan diri sepenuhnya atau present dalam kegiatan praktik coaching kali ini. Kemudian yang kompetensi yang berikutnya Bu yang ingin kembangkan adalah bagaimana saya selaku coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menstimulus, mendorong, memotivasi serta memancing coach sehingga dia dapat mengungkapkan masalahnya, dapat menggali ide-ide kreatifnya sehingga dia dapat menemukan nantinya solusi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh coach kepada coach dalam kegiatan praktik kali ini. Seperti itu yang akan kami kembangkan dalam eh, praktik coaching kali ini, Bu ya, Bu. Baik sekali ya Pak Suherman ya. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan saya yang kedua, yaitu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Adakah Pak? Iya, yang bagian kompetensi yang saya mau diobservasi dalam kegiatan praktik yang saya lakukan kali ini adalah Ibu bisa melakukan penilaian nanti terhadap bagaimana saya bisa mendengarkan aktif antara coach saya, kemudian coach Ibu Herdiana nanti, bagaimana kami bisa saling eh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sehingga dapat menghadirkan diri sepenuhnya dalam kegiatan presens nanti. Kemudian eh, berikutnya adalah saya mengharapkan nanti penilaian terhadap diri saya bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu yang bisa menstimulus Ibu Herdiana nanti bisa Iya. memotivasi sehingga membuat Ibu Herdiana nanti dapat mengungkapkan ide-ide cemerlangnya sehingga dia dapat menjadi lebih berpikir kreatif, lebih mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dia bisa nanti menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu yang ingin saya eh, jadikan potensi dalam penilaian rubrik nantinya Bu seperti itu. Iya, baik, lengkap sekali Pak Suherman ya. Jadi mungkin cukup itu saja dulu Pak pertanyaan dari saya pada pra supervisi ini. Nanti setelah coaching berlangsung, nanti kami akan ada pertanyaan selanjutnya lagi pasca coaching ini. Jadi istilahnya itu nanti ada refleksi ya Pak, feedback setelah Bapak dan Ibu Herdiana melakukan proses coaching. Iya Bu. Baik Pak Suherman dan Ibu Hardiana, silahkan dilanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Herdiana. Siang ini saya lihat Pak Suherman ceria. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat aja sih Bu. Seperti hari biasanya lah, yang seperti kemarin-kemarin. Alhamdulillah masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya, Bu. Kalau Ibu sendiri gimana ya, Bu? Ya, alhamdulillah sehat.
walaupun sedikit ada yang mengganggu Pak dengan kesehatan saya, tapi tidak mengganggu semangat saya untuk mengajar siswa, kemudian untuk menuntut pendidikan juga. Begini Pak, saya mau minta waktunya Bapak sebentar, boleh tidak? Oh iya Bu, ada apa ya Bu? Kok biasanya minta waktu mau bincang-bincang tentang apa ya Bu ya? Iya, saya mau bercerita sedikit tentang siswa saya di sekolah. Eh, ini ada di kelas saya Iya Bu. beberapa siswa sih ya yang kalau saya kasih tugas dia jarang mengerjakannya, entah itu tugas rumah, kan tugas di sekolah pun juga kan seperti itu. Oh iya Bu. Jadi, Dia kadang eh, asal-asalan begitu Pak. oh begitu ya Bu. Jadi Ibu nanti meminta waktu ya melakukan bincang-bincang terkait masalah yang dihadapi ya Bu. Eh, Itu siswanya yang tidak mengerjakan tugas ya Bu. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Oh gitu. Ya sih bisa sih Bu. Dari kegiatan bincang-bincang hari ini apa sebenarnya yang Ibu harapkan ya dari perbincangan kita nantinya? Seperti apa harapannya Ibu? Apa yang Ibu inginkan bincang-bincang kita kali ini Bu ya? Iya Pak, dari pembicaraan nanti ini saya mengharapkan nantinya ada solusi buat saya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya, kemudian siswa saya juga bisa mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang ditugaskan, seperti itu Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi Ibu nanti dalam perbincangan kita maunya mendapatkan solusi Bu ya. Ada gambaran solusi terkait permasalahan yang Ibu hadapi yang siswanya setelah tidak mengerjakan tugas ya seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, karena ini masalah bukan hanya satu dua orang siswa, tapi terkadang sampai 5 orang. Jadi saya agak bingung eh, bagaimana pembelajaran bisa sukses kalau sampai 5 siswa itu yang tidak mengerjakan tugas. Oh Seperti begitu. itu. Jadi kalau menurut Ibu Herdiana sih ya, apa ya yang kira-kira membuat murid-muridnya sehingga tidak mengerjakan sampai tidak mengerjakan tugas ya Bu? Apa ya kira-kira yang membuat murid-murid Ibu sampai tugas-tugas yang Ibu berikan tidak dapat dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh murid-murid tertentunya itu Bu? Apa sih yang menjadi kendalanya Bu ya? Eh, yang siswa yang tidak mengerjakan tugas itu sebenarnya dia tergolong eh, di pengetahuan kalau misalnya saya kasih catatan, dia kayaknya malas untuk menulis. Ya, yang kelima itu seperti itu dia malas untuk melihat kalau misalnya saya kasih catatan di papan tulis, seolah-olah malas untuk melihat catatan tersebut. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau siswa yang Iya, seperti itu malas melihat catatan-catatan kecil, mungkin Ibu punya trik atau teknik lain ya yang bisa Ibu kembangkan bagaimana bukan hanya seperti yang Ibu laksanakan tadi, seperti memberikan catatan. Mungkin ada cara-cara lain yang bisa Ibu lakukan sehingga motivasi murid-murid Ibu itu untuk mengerjakan tugas bisa terbangun kembali, Bu ya. Mungkin Ibu bisa lakukan kegiatan-kegiatan lain seperti apa yang bisa Ibu lakukan ya, supaya murid-muridnya itu yang biasanya malas kerja tugas bisa kembali bangun, termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Seperti apa kira-kira Bu yang bisa kita lakukan supaya murid tak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan?
Ya, kalau misalnya kegiatan lain, ini kadang saya lakukan kalau misalnya saya ada waktu, saya memutar video ya, tapi itu kadang selama ini sebenarnya jarang saya lakukan, mengingat karena ada kesibukan lain terkadang ada perintah dari kepala sekolah, kayaknya saya tidak menggunakan video dulu. Kadang juga saya perlihatkan gambar-gambar, tapi kalau seperti itu biasanya sih mereka antusias sih bekerja. Kalau misalnya ada video yang saya putarkan, kemudian saya kasih tugas, eh, biasanya seperti itu semuanya sepertinya antusias untuk bekerja mengerjakan tugas seperti itu. Iya, alhamdulillah ya. Kalau tenis sebelumnya seperti itu sudah sangat luar biasa dapat memotivasi siswa-siswanya Bu ya untuk bekerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Kalau Ibu sudah lakukan pemetaan kebutuhan untuk siswanya ya Bu ya? Sudah ya? Hmm, belum Pak. Oh, jadi bagaimana ya langkah Ibu supaya dapat memahami potensi-potensi belajar muridnya ya Bu? Seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Iya, iya. Berarti memang sebelum pembelajaran harus dipetakan kebutuhan siswa ya Pak ya, supaya saya lebih memahami minat belajar siswa. Misalnya saya petakan yang auditory, Iya. yang minatnya misalnya menggunakan menonton video, jadi saya harus kasih ke video ya Pak ya, seperti itu Pak. Wah, sangat luar biasa ya, Bu. Hal-hal yang dipikirkan, ya mungkin seperti itu ya kalau juga menurut saya sih, Bu ya. Kita bisa juga memang Hmm, melakukan pemetaan kebutuhan belajar ya, karena memang sih seperti yang Ibu utarakan tadi sampaikan bahwa setiap siswa itu memiliki potensi belajar yang variasi. Karena memang sejatinya iya, anak itu kan unik ya, Bu ya. Seperti Ibu sampaikan iya, tadi bahwa anak harus dipetakan kebutuhan belajarnya ya. Karena anak itu ada yang senang apa tadi Bu? Senang nonton ya Bu ya? iya, 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 ada yang senang ada juga nonton, senang tapi mendengarkan. iya, Ada juga ada tadi yang bilang, senang mendengarkan, iya, tadi Ibu juga bilang ada yang suka gerakan ya Bu ya? iya, ada Iya, yang suka bergerak, iya. Kalau seperti itu, kemudian mereka berbeda. iya. Kalau Ibu sudah pahami kebutuhannya, kira-kira untuk tugasnya Bu ya, kan siswa untuk tugasnya yang mereka sering tidak lakukan. Bagaimana apa ya, bagaimana model tugas yang diberikan Ibu ya, supaya siswa-siswa kita itu dapat secara keseluruhannya kan dapat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Apakah tugasnya dibatasi hanya pada tertulis atau hal lain Bu ya yang bisa Ibu lakukan? Hmm, jadi kalau dalam pembelajaran bisa saya lakukan misalnya menampilkan PowerPoint jadi berupa gambar. Nah, nah kalau seperti itu biasa eh, bisa juga saya kasih tulisan-tulisan supaya anak yang senangnya membaca bisa membaca juga. Jadi kemudian anak yang senangnya melihat gambar, ya dia juga bisa menikmati gambarnya. Jadi bisa memahami pelajaran melalui gambar. Seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi memberikan model pembelajaran ya Bu yang variatif sesuai kebutuhan siswanya. Jadi kalau tugasnya Bu hanya tertulis saja Bu atau bisa gambar kah? Ataukah bisa anak-anak mengerjakan tugas sesuai bakatnya masing-masing? Oh, eh, mungkin bisa bermacam-macam nanti hasilnya ya Pak ya, disesuaikan saja dengan minatnya. Karena kalau dia bekerja sesuai minat, mungkin itu akan menumbuhkan
eee, keaktifan untuk belajar. Iya. Misalnya, kalau ada, tugas mungkin bisa melalui membuat video, kemudian ada kelompok yang membuat poster, kemudian ada kelompok yang bisa mempresentasekan dengan berbicara. Jadi mereka bekerja sesuai dengan minatnya karena memang sudah dipetakan dari awal, begitu ya Pak ya? Oh iya, luar biasa sekali Bu ya solusinya. Ibu bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Ibu tadi menyampaikan bahwa akan menggunakan media yang variasi sesuai dengan bakat minat siswa termasuk video, gambar, cerita, dengan bahkan sampai rekaman ya Bu. Seperti itu ya? Iya. Iya, luar biasa ya Bu. Kalau seperti itu kira-kira ini rencananya Bu ya? Rencana kegiatannya ini kapan ya Bu yang Ibu bisa laksanakan ini supaya apa harapannya Ibu untuk siswa-siswanya itu dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Kapan ya Bu yang rencananya ini bisa dilaksanakan ini Bu ya? Ya, jadi mungkin saya bisa memulainya besok lusa, karena besok saya akan mulai dulu dengan memetakan kebutuhan belajar siswa. Karena selama ini eh, mungkin saya kurang perhatian terhadap kebutuhan belajar mereka. Jadi mulai besok saya akan memetakan dulu kebutuhan belajar mereka. Kemudian kalau saya sudah betul-betul memahami kebutuhan belajarnya mereka, saya sudah tahu kelompoknya, ya besok lusa saya bisa memulai uh, untuk memberikan pembelajaran yang uh, bervariasi, kemudian tugas-tugasnya pun terserah dari mereka mau mengumpulkannya dalam bentuk video kah atau berbentuk berbicara di depan kelas atau dalam bentuk narasi juga bisa. Jadi tergantung dari minat belajar mereka pada saat itu. Oh begitu ya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berencana melaksanakan mulai besok, mulai dari Ya, memetakan kebutuhan belajar muridnya, kemudian menyiapkan media-media pembelajarannya Bu ya, yang sesuai dengan iya, pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Selain itu Bu ya, selain besok itu Ibu kan sudah berencana melaksanakan besok, melakukan pemetaan kebutuhan belajar, menyiapkan menyiapkan media-media sesuai dengan rencana pembelajaran, serta mungkin Ibu bisa mengatur waktunya juga ya. Tadi Ibu bilang mengatur waktu ya? Iya, mengatur waktunya seefisien mungkin. Jadi rencananya akan dilaksanakan besok ya, Bu? ya insya Allah saya akan mulai besok Pak Oh iya. untuk mengatur kebutuhan belajarnya dulu. Oh iya, bagus sekali rencananya Bu ya. Insya Allah saya kira ini akan membantu Ibu ya. Bagaimana siswa-siswa Ibu bisa lebih termotivasi dalam belajar sehingga tugas-tugasnya yang selalu Ibu berikan itu dapat mereka kerjakan. Tidak lagi ada yang tunda tugasnya ataupun tidak mengerjakan. Kalau seperti itu, Ibu bisa laksanakan ini secara konsisten atau tidak ya, Bu? Ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan konsisten. Uh, tapi namanya juga awal-awal kegiatan, pasti ada kendala, tapi diusahakan, dikerjakan. Karena saya rasa kalau selalu kita kerjakan, insya Allah akan menjadi kebiasaan yang seperti itu. Iya, Biasanya ditanamkan juga. alhamdulillah. Jadi rencana Ibu ini bisa dipertanggungjawabkan ya, Bu ya? Ya, insya Allah
bisa dipertanggungjawabkan dan mudah-mudahan hasilnya bisa membuat siswa juga melaksanakan membuat tugasnya, mengerjakan tugasnya dengan baik semuanya. Iya, alhamdulillah ya Ibu. Jadi rencananya Ibu akan laksanakan mulai besok dan insya Allah akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Dan Ibu sudah bersedia untuk melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ya Bu. Selamat ya Bu, semoga Ibu bisa menjadi guru yang lebih profesional, senantiasa bertanggung jawab terhadap rencana-rencana serta dapat mempertanggungjawabkan peningkatan kompetensi diri menjadi guru yang lebih profesional, yang lebih ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu mendidik murid-murid kita. Terima kasih Bu ya atas jawaban-jawaban bagi Ibu sendiri telah menemukan sendiri bagaimana solusi-solusi permasalahannya. Oh iya Bu, mungkin ada hal lain lagi ditanyakan Bu di dalam kegiatan bincang-bincang kali ini atau ada yang perlu kita sampaikan lagi terhadap saya Bu? Silakan Bu. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suherman sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Kemudian saya pun juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suherman. Saya kira untuk masalah saya sudah ada jalannya lah Pak. Mudah-mudahan saya bisa konsisten ke depannya untuk melaksanakannya. Iya, sama-sama ya Bu. Insya Allah kita bersama-sama melakukan pembenahan diri untuk senantiasa dapat meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kompetensi pembelajaran, serta selalu terbuka bersama untuk mencari solusi-solusi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu Tali telah menemukan sendiri masalahnya dan Ibu sudah berjanji akan melaksanakan secara konsisten mulai besok dan bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang Ibu lakukan untuk perbaikan kualitas pembelajarannya di sekolah. Ya, saya kira Ibu sudah sangat luar biasa ya rencana Ibu untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan dan bisa mempertanggungjawabkannya. Oke. Eh, itu saja ya Bu yang ingin disampaikan ya. Iya, cukup Pak. Terima Iya. kasih atas waktunya. Oke, terima kasih juga Bu atas bincang-bincangnya hari ini. Silakan Ibu kembali ke ruang kelasnya dan Ibu tidak usah sungkan dan segannya apabila ada hal-hal yang perlu dibincangkan, silakan Ibu sampaikan kepada saya. Insya Allah saya akan selalu terbuka untuk bagaimana bisa membantu Ibu menemukan dan memecahkan masalah Ibu sendiri. Terima kasih ya Bu ya. Insya Allah silakan Ibu kembali ke kelasnya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali ya Pak ya untuk sesi coaching ini. Alhamdulillah Bu. Sangat luar biasa sekali ya Pak. Bapak Suherman. Iya Bu, iya siap Bu. Ya. Alhamdulillah Pak, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, saya sih merasa senang bisa menghadirkan diri sepenuhnya Bu ya. Bisa mendengarkan apa keluh kesah dari Ibu Herdiana. Bisa saya membantu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Ibu Herdiana sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi permasalahannya. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya bisa memberikan Iya. stimulus yang merespon Ibu untuk memecahkan sendiri masalahnya, Bu. Seperti itu. Dan Ibu Herdiana bisa mendengarkan dengan aktif apa-apa yang menjadi pokok percakapan bincang-bincang kali ini, Bu ya. Iya, baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Herdiana dengan sangat-sangat baik sekali. Sama halnya dengan pra coaching tadi, saat ini kita sudah masuk pada pasca coaching. Nah, di mana sama halnya dengan yang tadi, kalau di depan saya memberi pertanyaan, di akhir juga saya akan memberikan pertanyaan refleksinya Pak ya. Iya, Bu. Jadi dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi,
pertanyaannya yang pertama yaitu buat Pak Suherman, Iya. apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, alhamdulillah yang saya lakukan tadi, Bu. Saya sudah bisa membuat koci saya bisa mendengarkan aktif atau kami berdua bisa saling mendengarkan aktif dan koci bersama coach bisa menghadirkan diri sepenuhnya dalam bincang-bincang terkait masalah yang dihadapi koci tadi dan yang paling cukup berkesan juga Bu hari ini kami bisa menjalin kemitraan sehingga muncul ide-ide kreatif dengan koci sehingga koci dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga dia dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apa yang menjadi ide-ide kreatif keputusannya terkait solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Bu seperti itu Bu. Baik Pak, sesuai dengan apa yang saya lihat dan yang saya catat dalam supervisi tadi. Nah, di sini yang telah Pak Suherman lakukan itu sudah sesuai dengan alur coaching yang telah Bapak observasi. Dari hasil catatan saya ini, saya sudah melihat dengan jelas bahwa si coaching atau Pak Suherman sendiri sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian sudah menanamkan konsep coaching juga yang ada di dalam proses coaching tadi. Dan Pak Suherman tadi juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Bapak, sehingga coachingnya ini tadi merespon dengan sangat baik. Dan yang selanjutnya sudah terlihat jelas sekali ya Pak Suherman ya, kalau tadi Bapak sudah membuka pikiran coaching untuk menemukan sendiri kekuatan ataupun potensi yang dimiliki oleh Ibu Hirdiana itu. Dan rencana yang dilakukan oleh coach juga, rencana dari Ibu Hirdiana juga itu tadi sudah disampaikan secara sistematis, dan insya Allah akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi untuk pertanyaan saya yang terakhir Pak ya, Iya, Bu, jadi iya. pertanyaan saya sebelum saya tutup sesi kita kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan. Iya, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi pada diri saya yaitu bagaimana saya lagi bisa lebih memancing lagi coach untuk lebih terbuka terhadap permasalahan-permasalahan dihadapi sehingga saya bisa lebih menggiring lagi coach, lebih memudahkan keterbukaan pemikiran coach untuk menghadirkan diri sepenuhnya, mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahannya lebih lebih memudahkan dia untuk bagaimana melakukan suatu tindakan-tindakan yang lebih memudahkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahannya. Kemudian ini mengembangkan ide berpikir atau kemitraan berpikirnya ibu supaya bisa lebih cemerlang dalam menemukan ide-ide kreatif dalam setiap permasalahannya sehingga memudahkan komunikasi antara coach dengan coach seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak ya. Jadi semoga setelah proses coaching kali ini Bapak bisa lebih baik lagi dalam proses coaching-coaching selanjutnya dan lebih memahami alur tirta lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Sehingga pada proses coaching kita nanti akan lebih sempurna lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Makasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.